saya ingin tekankan ke teman-teman gitu ya, ketika kita kuliah online, harapannya kalian tetap prepare gitu ya, baik itu pena, kertas maupun device-device pendukung dari perkuliahan ini. Oke, materi pekan kelima ini adalah masih terkait prinsipal stres. Nah, sebelum ke materi selanjutnya gitu ya, sedikit mereview. Kemarin kita telah belajar gitu ya bagaimana pengertian dari prinsipal stres. Prinsipal stres sendiri merupakan stres normal, baik itu maksimum maupun minimum, yang bernilai ketika tidak ada shear stresnya. Jadi ketika shear stresnya 0, maka normal stresnya itu disebut sebagai principal stress atau stres utama, tegangan utamanya. Bisa tegangan utama berbentuk minimum maupun stres maksimum. Secara konseptual kita telah belajar gitu ya bagaimana kita mengambil sebuah material dari sebuah material yang besar, kita ambil titik atau contoh atau bagian terkecilnya berbentuk persegi gitu ya. Ketika persegi itu kita putar-putar atau kita berikan sebuah perubahan, itu akan disebut sebagai transformasi stres. Ya, transformasi stres. Kemudian untuk alat atau metode untuk membantu kita menghitung prinsipal stres atau maksimum shear stress adalah diagram Mohr. Kemarin kita juga sudah menghitung gitu ya, contoh soal kita diberikan sigma sigma X, sigma Y, kemudian tau XY, kita disuruh menentukan dari nilai sigma 1, sigma 2, dan maksimum dari nilai tau XY. Nah, kemarin itu kita meninjau dari bidang 2 dimensi. Ketika kita meninjau bidang 2 dimensi, kita dapat bagaimana kita menghitung Mohr circle-nya dan menggambarkan diagram Mohr-nya gitu ya, teman-teman. Harapannya teman-teman masih ingat. Kemudian gimana kita menurunkan rumus ini dari pakai persamaan ABC atau kemarin teman-teman mention adalah persamaan kecap gitu ya, ABC. Jadi kita ingatnya yang lebih gampang. Kemudian ini adalah penjelasan gitu ya dari apa yang saya jelaskan melalui soal latihan kemarin. Nah, oke. Ini kita akan masuk ke, atau pekan ini kita akan masuk ke prinsipal stress atau kita akan melihat gitu ya bagaimana ketika stres bekerja di bidang 3 dimensi. Sebelum masuk ke bidang 3 dimensi, kita mau lihat nih ternyata ada beberapa tipe dari material. Contoh gambar A gitu ya. Gambar A ini adalah sebuah material berwarna biru yang ditekan secara kompresional. Ini merupakan standar dari tes mekanika, baik itu batuan atau material gitu ya, teman-teman.
Kemudian, ketika material biru ini diberikan sebuah gaya, bergantung sama materialnya, apakah dia akan pecah atau material itu plastis. Teman-teman bisa lihat di gambar B. Gambar B merupakan gambar di mana material ini bertipe ductile. Nah, ductile itu apa, Bu? Coba silakan. Silakan dipakai device-nya untuk mencari apa arti ductile. Silakan Hadi. Hadi ada? Adik-adik, Bu. Oke, silakan. Silakan cari arti dari ductile. Ya, silakan Hadi. Apa arti ductile? Arti ductile itu kemampuan bahan untuk memanjang dalam tegangan, Bu. Seperti plastis, lentur, ulet, mudah dibentuk. Seperti itu, Bu. Berarti dia plastis, elastis gitu ya. Oke, sebentar ya. Koneksi saya hilang gitu ya. Oke, sementara kita coba pakai device saya. Oke. Oke. Sekarang kelihatan tidak, teman-teman? Kelihatan, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, tadi material ductile adalah material yang bersifat plastis atau elastis gitu ya. Maka kalian bayangkan ketika diberikan sebuah gaya, sedikit nge-lag ya. Sorry. Nah, material plastis ketika kita berikan sebuah tekanan, maka kalian bisa membayangkan gitu ya bagaimana material di dalamnya itu
ganggu atau dia sulit untuk pecah gitu ya, dibandingkan material yang brittle. Nah, brittle sendiri itu apa? Teman-teman ada yang bisa bantu? Silakan raise hand dan open mic ya, karena saya tidak bisa melihat teman-teman. Izin menjawab Bu, untuk brittle sendiri itu merupakan sifat yang berlawanan dengan ductile, yaitu sifat yang mudah pecah. Jadi sifat brittle ini ketika dia diberikan tekanan itu dia tidak akan memberikan perlawanan Bu. Oleh karena itu dia mudah pecah gitu. Oke, thank you Willy. Ya, jadi material brittle itu material yang lebih mudah pecah. Artinya ketahanan dia atau gaya dia untuk mempertahankan bentuknya itu sangat kecil gitu ya, teman-teman. Kalian bisa bayangkan ketika kalian melempar sebuah bola bekel dengan kalian melempar sebuah gelas, ya. Nah, itu merupakan material-material dari kedua tipe ini. Nah, kita mau lihat sebenarnya gitu ya, ketika kita meninjau sebuah stres untuk di diagram Moore gitu ya, ternyata ada clue-nya, teman-teman. Misal lingkaran Moore gitu ya. Nah, ketika si sudut prinsipal stresnya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 45%, artinya dia ada di kuadran 1. Nah, masih ingat nggak? Kuadran 1 tuh sebelah sini, atau sebelah sini, atau sebelah sini, atau sebelah sini? Saya coba buat A, B. Kiri atas Bu. Kiri atas tuh berarti yang mana? Yang A, yang B? Yang A. Ini kuadran 1 dengan sudut 0 sampai 45 derajat. Kemudian ketika dia punya prinsipal stresnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 45 derajat, maka si diagram Moore-nya ini ada di kuadran 2. Di sini ya kuadran 2. Sudutnya, teman-teman. Kemudian, Bu, izin bertanya, Bu. Itu kalau di diagram Moore memang kuadran satunya itu di kiri atas ya? Kiri atas. Ini sesuai dengan, ya, sesuai dengan sudutnya kita. Soalnya kalau misalkan kayak di koordinat kartesius itu kan kuadran 1 itu di kanan atas atau di B yang sekarang. Oke. Ada tanggapan lain nggak? Jadi saya ikut ya, saya mengikuti kuadran satunya kalian gitu ya. Kuadran 1, 0 sampai 45 derajat. Kira-kira di sebelah mana? Atau kita tentukan deh perhitungan nolnya. Jika nolnya di sini, maka 0 sampai 45 derajatnya di mana? Sebelah kanan atas, Bu. Di angka atau di huruf B ya. Berarti B di sini ya. Nah, kemudian ini 3 atau 2. Oh ya, sorry. Kurang fokus. Ini betul 1. Kemudian ini 2. Ini 3. Dan ini 4. Oke? Iya atau tidak? Iya, Ibu. Oke. Ya, maka gitu ya. Coba kita lihat. Sorry. Ini agak susah gitu ya ketika nggak pakai pensil. Ini ada ketika kita ingat kuadrannya, ini ya.
Jangan lupa, jangan tertukar di mana lokasi kuadran. Kemudian, kalau kalian punya sigma X lebih besar sigma Y dan shear stress-nya itu lebih besar dari 0, maka kita gambar. Atau pakai gambar yang ini aja. Ini ya, kita ingat-ingat yang kondisi ini. Sigma X lebih besar sigma Y dan tau lebih besar lebih besar dari 0. Kita pakai gambar diagram Moore. Nah, berarti tetanya di sini itu kan di kuadran atau di kuadran 1 nilainya itu 0 sampai 45 derajat. Jadi, ketika kalian menghitung gitu ya, kalian lihat hasil dari nilai atau sudut prinsipal stress yang dibutuhkan untuk dapat maksimum dari prinsipal stress atau normal stress sigma 1 dan sigma 2 gitu ya. Ada bala bantuannya nih atau ada hint-nya. Nih ya. Kemudian kalau misalnya di konteks kalian itu atau di studi kasus kalian itu sigma Y-nya lebih besar dari sigma X-nya. Ya, sigma Y-nya lebih besar dari sigma X-nya. Kita pakai gambar yang ini. Ini kenapa?
Oke, mohon maaf gitu ya, karena sinyal jadi terlempar dari Meet. Oke, kita lanjut gitu ya ke yin yang di sini. Nah, tadi kita sampai di gimana sih atau ini tuh merupakan gitu ya sebuah panduan buat kita ketika kita menghitung si sigma 1 atau normal stres maksimum, sigma 2 normal stres minimum. Ini maksimum, ini sigma 2 minimum gitu ya, dan shear stress maksimumnya. Nah, kemarin gitu ya, kita sudah melihat gitu ya, gimana cara mengeplot sigma X dan sigma atau tau XY. Ketika nilai si sigma X dan sigma Y ini, ya, saya gambar lagi gitu ya. Di sini adalah sigma Y, sigma X dengan tau XY, dan ini sigma Y dengan minus tau XY. Ketika sigma X-nya lebih besar dibanding sigma Y-nya, maka sudut principal stress di sini itu berada di kuadran 1 dengan nilai lebih besar dari 0 kurang dari 45%. Begitupun seterusnya ketika dengan catatan ya ini shear stress-nya adalah lebih besar dari 0. Berarti kan kalau lebih besar dari 0 dia akan ke sana gitu ya. Ketika sigma Y kurang lebih besar dari sigma X atau sigma X lebih kecil dari sigma Y dengan tau X-nya lebih besar dari 0, maka sudutnya ini akan bernilai lebih dari 45 derajat. Kira-kira gimana lebih dari 45 derajat? Coba kita berarti kalau sigma Y-nya kita buat kecil aja ya teman-teman di sini. Kalau sigma Y-nya lebih besar dari sigma X. Berarti sigma Y-nya si more-nya diagramnya seperti ini. Terus maka tau X-nya lebih besar dari 0, maka sudutnya kira-kira akan kira-kira mungkin begini atau sudutnya itu ada di bagian sebelah sini ya, ada di kuadran 2, berarti sekitar sini. Ini adalah sigma atau 2 sigma 2 theta P-nya. Bayangkan seperti itu ya teman-teman. Misalnya contoh satu lagi. Sigma Y lebih besar dari sigma X. Kan begini, sigma Y itu yang di bawah. Tapi taunya itu lebih kecil. Sorry. Kita butuh clear gitu ya. Ini adalah sigma. Ini sigma Y. Ini tau XY. Kalau sigma Y-nya lebih besar daripada sigma X-nya, maka kan diagramnya akan menuju ke sebelah kiri.
Ya kan teman-teman? Yang maksud nggak sampai sini? Kemudian, kalau tau XY-nya itu lebih besar dari 0, kenapa tidak perfect ya gambarnya? Di sini aja. Di sini. Ini sigma X, ini sigma Y. Ini tau XY. Misal, sigma Y-nya diketahui 5, sigma X-nya 1. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Misal 5 di sini ya. Terus sigma X-nya 1. Terus tau X-nya lebih besar dari 0. Tau X-nya lebih besar dari 0. Misal 5. Maka dia minus, ini 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di sini 5 gitu ya teman-teman. Maka kan circle-nya itu akan seperti ini ya. Contohnya ini 5-nya di sini. Di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Maka sudutnya dilihat gitu ya, dari prinsipal stresnya. Kita lihat ketika menghitung gitu ya, kita menggunakan panduan yang ini atau bantuan ini. Oke, itu kira-kira perhitungan dari sudut prinsipalnya. Dan ini kira-kira gitu ya, kemarin kita sudah membahas ketika dia kompresional, itu nilainya positif. Kalau dia tensional atau tarikan, itu nilainya negatif. Teman-teman lihat di gambar A, sigma satunya mengarah ke materialnya atau ke bahannya. Maka nilai stres sigma satunya bernilai positif. Berbeda dengan ketika teman-teman memberikan gaya yang menarik atau tension. Ya, ini kan arahnya berlawanan ya. Maka sigma satunya bernilai negatif. Kira-kira gimana Bu kalau kita memberikan sebuah gaya di semua sisinya? Ini contohnya ya. Sigma 1 yang vertikalnya dia positif atau kompresi. Kemudian sigma 3-nya juga kompresi. Ini contoh, nanti kalian lihat lagi latihan soal kita kemarin bentuknya seperti apa gitu ya. Maka sigma satunya menjadi di sini gitu ya. Sigma satunya dia di sini, kemudian sigma 3-nya. Jadi kita bisa mendapatkan diagram atau lingkaran Moore-nya. Kemudian kalau dia berlawanan, Bu, contohnya sigma 1, sigma satunya gitu ya, yang bawah, kan dia setimbang ya, atas bawah harus sama, kanan kiri harus sama. Terus sigma satunya dia berarah keluar, Bu, dengan nilai yang sama nih, sama-sama sigma 1. Maka penggambaran diagram Moore-nya kira-kira seperti ini. Dia mengalami tegangan geser atau pure shear. Contoh yang kemarin yang kita selesaikan gitu ya, ini kan ke arah sini, terus yang ini masuk gitu ya. Yang ini nilainya negatif, yang ini nilainya positif. Nanti teman-teman bisa buka lagi gitu ya. Nah, terus kira-kira gimana ketika semuanya adalah kompresi di semua sisinya? Kalian bayangkan gitu ya, kalau semua
kayak sekuisi, kalian tekan dengan stres yang sama di seluruh permukaan sekuisi, maka dia akan mengalami atau mempunyai satu stres yang sama, sehingga punya nilai sigma 1 saja. Dan kita tidak sigma satunya di sini, sigma satunya juga yang lain di arah yang lain juga di sini. Maka kita tidak bisa atau kita tidak punya radius dari hidrostatic condition, kan? Tekanan hidrostatik gitu ya. Ada yang ingat tekanan hidrostatik itu apa? Atau bagaimana kondisi ketika sebuah benda ditekan atau mengalami hydrostatic condition. Ada yang ingat? Andrew Ritonga. Ada? Hadir Ibu. Masih ingat nggak ketika benda mengalami hydrostatic condition gitu ya, atau apa sih yang dimaksud hydrostatic condition? Hidrostatik itu ketika ini Bu, tekanannya itu tidak bergerak Bu di suatu titik dalam fluida Bu. Oke. Ya, jadi di seluruhnya gitu ya, memiliki atau di seluruh misal kalian punya sebuah benda yang kalian masukkan atau ke dalam lautan gitu ya, dan tekanannya itu bekerja di seluruh permukaan benda tersebut. Sama dengan gambar ini ya. Oke, kalau begitu kita next ke bidang 3 dimensi. Sama halnya gitu ya, ketika kita mencari prinsipal stres pada bidang 2 dimensi. Dengan menambahkan semua komponen stresnya pada arah Z. Maka kan kita arahnya nggak cuma X, Y gitu ya. Nama lain kan ada arah Z, 3 dimensi. Nah, ingat kembali gitu ya, saat kita memulai mencari prinsipal stres, maka tensor stresnya ya, tensor stresnya, ini komponen tensornya, ini kita pakai semua, di mana ada komponen X, ada komponen Y, dan komponen Z. Untuk mencari prinsipal stres, kita harus membuat tau XY-nya atau tegangan geser sama dengan 0. Atau tau XY atau ke semua arah sama dengan 0. Maka di sini kita buat dia 0 gitu ya. Kita mau mencari nilai dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Kemudian, untuk mencari nilai tersebut, maka gitu ya, sigma X ini seperti biasa untuk menyelesaikan permasalahan matriks gitu ya, seperti ini. Jadi teman-teman ingat lagi yang di sini gitu ya. Nih, kita buat 0 atau gaya yang bekerja pada sebuah bidang tersebut adalah total gaya sama dengan 0 gitu ya. Dan sama dengan 0. Nah, maka kalau pindah ruas kita dapat seperti ini, sigma X dikurang sigma 1, tau XY, tau XZ, dan sebagainya. Namun ini kan 0 ya. Nilainya 0.
Ini nilainya 4. Maka kita punya nih persamaan 3 dimensinya. Didapatnya dari mana kira-kira teman-teman? Masih ingat ada matriks I. Matriks ident. Masih ingat nggak matriks identitas? Ya. Pada bidang 3 dimensi ini gitu ya, kita akan susah ketika kita menghitung nilai prinsipal stres secara analitik. Sehingga ketika kita punya atau kita akan meninjau bidang 3 dimensi, kita membutuhkan metode perhitungan numerik. Jadi ketika teman-teman gitu ya, mungkin suatu saat nanti bekerja di perusahaan oil dan gas atau terkait construction dan sebagainya yang berkutik dengan tegangan atau regangan dan sebagainya gitu ya, di bumi kita akan sangat kompleks sehingga kita menggunakan atau menganalisis 3 dimensi. Dan analisis 3 dimensi ini akan sulit dipecahkan dengan menggunakan analitik. Sehingga dibutuhkan numerik atau menggunakan sebuah program gitu ya. Nah, penyelesaian ini gitu ya, kembali lagi ke sini. Kalau teman-teman ingat gitu ya, ada matriks identitas, terus dikalikan dengan sebuah matriks, kemudian kalian bisa sama seperti ini. Kalian dapatkan ini kan determinan pada matriks 2 dimensi. Kalau determinan pada matriks 3 dimensi masih ingat? Ada yang ingat? Tidak ada. Ya, jadi penyelesaian rumus ini atau mendapatkan ini merupakan gitu ya, sama dengan tensor atau prinsipal stres 2 dimensi. Namun diubah menjadi 3 dimensi gitu ya. Kalian bisa lihat. Kemudian ini bentuknya A3, B2, C plus D atau minus D gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikan permasalahan matematis ini gitu ya. Tentu ini pakai basic-basic matematika yang sama gitu ketika kita kemarin menurunkan di bidang 2 dimensi. Oke, kita next. Nah, jika gitu ya, jika teman-teman mau menghitung rata-rata prinsipal stres atau sigma M pada bidang 3 dimensi, maka rumusnya adalah ya, sepertiga dari sigma X ditambah sigma Y ditambah sigma Z. Jadi semua komponennya dijumlahkan dibagi 3. Karena komponennya ada 3 ya, X, Y, Z. Maka di sini bagi 3. Kemudian cara mencari maksimum shear stress-nya. Ini kan kita dapat gitu ya. Cara mencari maksimum shear stress-nya ketika kita punya normal stress ke-1, ke-2, maka maksimum shear stress XY-nya didapatkan. Kemudian maksimum shear stress pada YZ
dipakai sigma 2 dan sigma 3. Dan seterusnya. Ya, ZX 3 dan 1. X itu sigma 1, Y itu sigma 2, Z itu sigma 3. Jadi kalau X, Y berarti ini adalah pakai sigma 1 dan sigma 2 dikurangkan. Kalau Y, Z berarti sigma 2 dikurang sigma 3. Cara mencarinya dengan gampang gitu ya. Terus dibagi 2. Nah, ini contoh gitu ya. Ketika ada material atau pada kasus hidrostatik di mana material itu kan terkena semua tekanan gitu ya pada seluruh materi permukaannya, dan dia tidak memiliki maksimum shear stress, maka gitu ya, principal stress-nya itu bernilai atau sama saja dengan bernilai atau kita mendapatkan nilai principal stress. Ketika ada sebuah kasus gitu ya, misal kalian melempar sesuatu ke dalam air, terus sesuatu itu terkena tekanan ke seluruh bagiannya dan tidak punya shear stress-nya, maka otomatis kita akan mendapatkan nilai principal stress. Ini di sini ya, dalam bentuk apapun atau dalam bentuk hidrostatik. Kemudian kalau principal stress-nya itu dalam bentuk tabung. Nih misal ya, ini sebuah tabung diberikan stres dengan sigma 1, sigma 2, dan sigma, di sini sigma 2 gitu ya. Karena sama-sama horizontal dengan arah yang berbeda, kalian juga bisa menulis sigma 3. Maka ketika benda ini berbentuk tabung, kita akan mendapatkan nilai principal stress, di mana shear stress-nya bernilai 0. Begitu pula dengan bentuk kubus. Ya, bentuk kubus. Maka kita akan mendapatkan normal stress. Kan kita memberikan sebuah gaya gitu ya. Terus material ini menahan, kemampuan menahannya, sehingga dia tidak punya nilai maksimum shear stress-nya. Dia nggak punya gaya tegangan gesernya. Jadi makanya yang kita dapat adalah principal stress, baik itu di kubus, di tabung, maupun pada saat benda tersebut mengalami kondisi hidrostatik. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Oke. Karena pekan depan sudah masuk ke analisis strain gitu ya, maka pekan depan kita akan kuis ya teman-teman. Baik Bu. Baik Bu. Izin bertanya Bu, untuk kuisnya itu dari modul berapa Bu? Dari materi pertama sampai materi hari ini. Baik Bu. Oke. Kemudian pekan depan kita masih kuliah secara online ya teman-teman. Sampai mungkin setelah UTS. Jadi diingat-ingat saja, mungkin saya akan
saya lupa atau saya tidak akan share ke Google Classroom. Namun kita kelasnya online sampai UTS, gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, ya silakan, ada yang raise hand. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya ini dengan 122.120.026. Itu untuk apa ya Bu namanya, matriksnya itu baik itu ditabung, di bola sama di kubus itu sama-sama gitu ya bentuknya Bu? Karena dia nilai shear stressnya itu 0 kan, yang di sini itu nilainya 0, maka matriksnya seperti ini. Jadi benda atau kondisi ini adalah kondisi principal stress atau principal stress itu nilai tau X, nilai tau-nya sama dengan 0, gitu Latif. Baik di ini hidrostatik pada saat dia berbentuk tabung dan pada saat dia berbentuk kubus. Kalian bayangkan kalian punya kubus yang ditekan ke segala arahnya dan dia tidak memiliki gaya geser. Kan beda ya kalau si persegi, kemarin kita tekan dari arah sini, makanya dia jadi meleot gitu ya. Ini. Nah, kalau kubus, kalian bayangkan kalian tuh tekannya, makanya dia tidak punya gaya atau tegangan geser. Gitu Latif. Baik Bu, sudah jelas Bu. Oke. Kalau gitu kita absen ya. Dima Adelia. Hadir Bu. Tata Dwi Hardianti. Hadir Bu. Anjarila. Kevin. Andrew. Andrew hadir Bu. Andreas. Andreas hadir Bu. Latif ada. Hansa. Hansa hadir Bu. Fatan. Fatan hadir Bu. Salsabil. Salsabil hadir Bu. Ega. Ega hadir Bu. Alifa. Alifa hadir Bu. Willy. Willy hadir Bu. Peti. Hadir Bu. Bupara. Hadir Ibu. Fadia. Fadia hadir Ibu. Rishad. Hadir Bu. Sandy Diego. Hadir Ibu. Sultan Fahri. Hadir Ibu. Gilbert. Gilbert hadir Bu. Grace. Grace hadir Ibu. Dinda. Dinda hadir Ibu. Samuel. Samuel hadir Ibu. Muhammad Nur Alif. Hadir Bu. Hanif. Hadir Bu.
Ilham Azhar, Ilham hadir, Bu. Khairul Rafi, Khairul Rafi hadir, Bu. Hadi, Muhammad Hadi hadir, Bu. Siti, Siti hadir, Bu. Joseph, Joseph hadir, Bu. Elianti, Erianti hadir, Bu. Satrio, Satrio hadir, Bu. Faradila, Faradila hadir, Bu. Rista, Joan, Hadir, Bu. Mestika, Hadir, Bu. Afif Rahmat, Hadir, Bu. Tiko, Hadir, Bu. Christian. Hadir, Bu. Oke, ya. Semua sudah di absen ya. Izin, Bu. Ya. Atas nama Kevin tadi, Bu, ada masalah, Bu, di laptop saya, Bu. Kevin. Oke. Ada lagi? Kenapa Anjarila? Izin, Bu, Anjarila hadir, Bu. Tadi kemana? Tadi nggak kedengaran, Bu, suaranya. Soalnya mode panggilan gitu, Bu. Oke. Kalau nggak Terima kedengaran, kasih, jadi Bu. materi nggak dengar dong berarti. Iya. Ya, Anjarila. Oke, terima kasih atas kerjasamanya sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.